Pasto, c'est pathétique cher. Hai semuanya, balik lagi di channel rekap film yang terus berkembang ini. Pada kesempatan kali ini, gue Abang Admin akan membawakan alur cerita dari sebuah film berjudul The Wave. Film ini merupakan film survival disaster asal Norwegia garapan sutradara Roar Uthaug, yang dirilis tahun 2015 lalu. Menceritakan tentang sebuah bencana tsunami yang menerjang kota bernama Geiranger, yang membuat warga di sana, termasuk keluarga seorang ahli geologi bernama Christian, harus berusaha agar bisa menghindari bencana tersebut. Gimana keseruannya? Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja alur ceritanya. Film dibuka dengan sebuah narasi, mengenai sebuah bencana tsunami yang menimpa sejumlah daerah tepi Danau Tagfjord di pegunungan Norwegia, yaitu kota Loftnet dan Reidar. Berbeda dari tsunami biasa yang disebabkan gempa bumi bawah laut, tsunami di daerah Danau Tagfjord ini diakibatkan runtuhnya batuan bukit berukuran raksasa ke Danau Tagfjord, yang menimbulkan gelombang super besar nan mematikan. Setelah Loftnet dan Reidar, dikabarkan daerah selanjutnya yang berpotensi besar diterjang tsunami ini adalah kota kecil, bernama Geiranger. Hal ini dikarenakan, sebuah bukit bernama Bukit Kerneset di daerah itu menunjukkan patahan sangat besar, dan hanya tinggal menunggu waktu saja sampai patahan itu runtuh ke Danau Tagfjord, lalu menciptakan gelombang tsunami raksasa. Sesudah itu, kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Christian, karakter utama di film ini, yang bekerja sebagai seorang ahli geologi. Christian diceritakan baru saja pulang ke Geiranger, setelah dinas keluar kota beberapa minggu. Sesampainya di rumah, Christian disambut oleh istrinya yang bernama Idun, dan dua anaknya, yang bernama Julia dan Sondre. Saat sesi makan siang, kita diperlihatkan, kalau ternyata Christian akan mengajak keluarganya pindah dari kota Geiranger, karena Christian akan pindah dan menetap berdinas di luar kota. Semua anggota keluarga Christian nampak tak keberatan dengan rencana itu, kecuali sang putra sulung, yaitu Sondre. Keesokannya, Christian pergi ke kantor lamanya, yaitu kantor BMKG Geiranger. Di momen ini, Christian nampak mulai menjalani hari-hari terakhirnya bersama rekan kerja lamanya, sebelum ia akan pindah. Akan tetapi, saat sedang memantau sebuah patahan besar di Bukit Kerneset, para kru BMKG termasuk Christian melihat adanya pergerakan kontraksi batuan yang aneh yang tercatat di alat seismograf. Christian nampak khawatir akan hal ini, namun kepala BMKG yang bernama Arvid, mengatakan kalau ini semua hal wajar, dan Christian tak perlu mengkhawatirkan hal tersebut. Saat kembali ke rumah untuk berkemas sebelum pindah, Christian terlihat masih mengkhawatirkan patahan besar di Bukit Kerneset tadi. Ia juga menceritakan hal ini pada sang istri, akan tetapi Idun sang istri meyakinkan Christian bahwa ini semua akan baik-baik saja. Lalu, saat asik berkemas, Christian melihat putranya, Sondre, yang nampak galau karena akan segera pindah keluar kota. Sondre berkata pada ayahnya, kalau ia sebenarnya enggan pindah, tapi Christian memberitahu jika keputusan ini sudah disepakati semua anggota keluarga. Karena hal inilah, nampak hubungan antara Christian dan Sondre pun jadi sedikit renggang. Singkatnya, setelah selesai berkemas, Christian dan keluarganya pun berpamitan pada tetangga terdekat mereka, yaitu Thomas dan Anna yang merupakan pasangan suami istri. Setelah itu semua, Christian dan keluarganya pun berangkat meninggalkan Geiranger, akan tetapi Christian dan dua anaknya berangkat duluan, sedangkan Idun sang istri, baru akan menyusul keesokannya, karena ia masih harus menyelesaikan pekerjaan terakhirnya sebagai resepsionis hotel. Di tengah jalan saat baru saja akan menaiki kapal feri untuk meninggalkan Geiranger, Christian terus memandangi Bukit Kerneset dan Danau Tagfjord. Ia terpikirkan kembali dengan patahan besar yang ia lihat di kantor BMKG. Karena memiliki firasat buruk, Christian akhirnya menunda perjalanannya keluar kota dan memutuskan mendatangi kembali kantor BMKG. Christian izin kedua anaknya, bahwa ia akan menyelesaikan tugas terakhirnya sebentar lagi saja, dan meminta dua anaknya untuk menunggu di dalam mobil. Sementara di waktu bersamaan, Idun sudah mulai menjalani tugasnya sebagai resepsionis hotel. Kembali ke Christian, saat di kantor BMKG ia langsung menjelaskan semua kekhawatirannya, terkait patahan besar di Bukit Kerneset, yang menurutnya diakibatkan bergesernya beberapa lapisan di bukit tersebut karena aktivitas pengeboran.
Ia pun meminta Jacob, salah satu kru BMKG ikut dengannya untuk segera mengecek area patahan itu. Jacob pun lantas menuruti permintaan Christian, dan mereka berdua pun langsung bergegas menuju patahan yang dimaksud. Sesampainya di sana, Christian dan Jacob langsung memeriksa semua bagian, termasuk besi-besi sensor yang sebelumnya memang sudah terpasang di sana. Saat sedang memeriksa patahan itu, Christian pun menemukan salah satu alat sensor patah dan kabelnya terputus. Sekembalinya dari patahan itu, Christian melaporkan semuanya pada para kru BMKG. Ia menjelaskan, pergerakan kontraksi tanah di patahan besar itu tak wajar, dan berpotensi menimbulkan runtuhan bukit dan juga tsunami besar, seperti yang menimpa kota Loftnet dan Reidar. Maka dari itu, Christian pun meminta Arvid untuk segera membunyikan alarm darurat, untuk memperingatkan dan mengevakuasi seluruh kota. Tapi Arvid, sang ketua BMKG, meminta Christian untuk tenang menyikapi hal ini, karena menurutnya saat ini Geiranger sedang dipenuhi turis, sehingga mereka juga harus menjaga reputasi kota mereka. Meski Christian emosi karena respon Arvid itu, tapi karena ia tak memiliki wewenang apapun, Christian tak bisa melakukan apa-apa. Lalu, saat Christian akhirnya kembali ke mobil untuk menemui anak-anaknya, ternyata kondisi mobil sudah kosong. Christian hanya menemukan secarik kertas, yang memberitahu bahwa Sondre dan Julia pergi menemui sang ibu, karena Christian meninggalkan mereka di mobil terlalu lama. Sesudah itu, Christian sesegera mungkin pergi ke hotel tempat istrinya bekerja untuk menemui anak-anaknya. Sesampainya di sana, Christian pun langsung dimarahi sang istri karena ulahnya itu. Christian pun awalnya akan membawa anak-anaknya itu pergi, tapi Idun mengatakan kalau penyeberangan kapal feri saat ini sudah habis, sehingga Idun meminta anak-anaknya menginap semalam saja dulu di hotel tempatnya bekerja. Akan tetapi, Julia si bungsu enggan menginap di hotel, sehingga ia meminta untuk pulang ke rumah mereka saja dan tidur di sana. Alhasil, Christian pun memutuskan menemani Julia ke rumah lama mereka, sementara Sondre tetap di hotel bersama sang ibu. Sampai di rumah, karena kondisi rumah mereka sudah kosong, Christian dan Julia pun tidur dengan alas seadanya untuk satu malam. Kemudian saat malam tiba, saat Julia tertidur, Christian memilih bersantai sambil menikmati sebotol anggur merah. Di waktu bersamaan, ia juga mengirim permintaan maaf pada sang istri melalui pesan singkat. Di hotel, Sondre yang bosan dan tidak bisa tidur akhirnya keluar dari kamarnya. Sempat bertemu rekan kerja si ibu yang cantik, Sondre menemukan sebuah ruangan bawah tanah yang biasa digunakan untuk kondisi darurat di hotel tersebut. Sebagai anak muda yang gaul, Sondre lantas menggunakan lorong ruangan itu sebagai arena bermain skateboard sambil mendengarkan musik. Sementara di kantor BMKG, Mark, salah satu pegawai yang sedang shift malam, melihat adanya pergerakan aneh di patahan Bukit Kerneset, yang tercatat pada sensor seismograf kantornya. Seketika ia pun langsung membangunkan pekerja BMKG yang lain untuk mengabarkan hal ini. Setelahnya, Mark bersama satu rekannya, yaitu Margot langsung melaporkan hal yang tak beres ini pada Arvid, yang sedang ada di pos pengamat Bukit Kerneset. Setelah mendengar laporan dari Mark dan Margot, Arvid langsung mengajak Jacob untuk mengecek langsung area patahan. Kemudian di momen yang sama, Christian yang masih khawatir tiba-tiba saja menelepon Margot di kantor BMKG, sekedar untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Setelah selesai menelepon, Christian nampak mencari beberapa catatan mengenai bencana patahan di sekitar Danau Tajford. Pada waktu bersamaan, para kru BMKG melihat semakin banyak gerakan kontraksi aneh di patahan Bukit Kerneset. Bahkan hewan-hewan di sekitar sana juga kini mulai terlihat resah. Arvid dan Jacob lalu melihat sensor di patahan itu menunjukkan beberapa angka yang buruk, sehingga mereka berusaha terus memeriksanya. Di waktu bersamaan, Christian yang membaca sebuah catatan, menyadari bahwa dengan segala tanda-tanda yang sudah ia lihat, lantas menilai kalau saat ini bahaya sedang mengintai, sehingga ia pun langsung menghubungi lagi kru BMKG. Saat sudah tersambung, Christian langsung meminta Arvid dan Jacob segera meninggalkan area patahan, karena itu sangat berbahaya. Sayang sekali, semua terlambat karena sesuai prediksi Christian, patahan itu kembali berkontraksi dan bahkan akhirnya mulai runtuh. Sånn, Christian. Arvid, hör du mig? Jag går på sansa först.
Arvid dan Jacob yang masih di sana berusaha bertahan, sementara di kantor BMKG, Margot diminta Christian untuk segera membunyikan alarm darurat untuk warga kota Geiranger. Setelahnya, alarm pun berbunyi ke seluruh penjuru kota, termasuk ke hotel tempat Idun bekerja. Sementara di area patahan, setelah berusaha semaksimal mungkin, sangat disayangkan hanya Jacob yang bisa selamat, sedangkan Arvid meninggal terkena runtuhan batuan. Kemudian, ratusan batuan berukuran raksasa yang runtuh itu jatuh ke Danau Tagfjord, dan langsung menciptakan gelombang tsunami setinggi puluhan meter. Seusai gelombang muncul, Christian langsung mengajak anaknya pergi. Sementara di hotel, Idun dan rekan kerjanya langsung berusaha membangunkan para tamu hotel, karena waktu mereka hanya 10 menit sebelum gelombang tsunami menerjang kota Geiranger. Kembali ke Christian, ia dan Julia berusaha pergi ke area yang lebih tinggi, ia juga berusaha menghubungi sang istri, dan saat tersambung, keduanya sepakat untuk bertemu di area puncak bukit yang tinggi bersama anak-anak mereka. Meski awalnya Christian akan menjemput Idun, tapi Idun menyarankan untuk Christian agar langsung ke area bukit itu, karena ia akan ke sana menaiki bus milik hotel. Singkatnya, gelombang tsunami pun kini sudah bergerak mendekati kota Geiranger. Idun lalu meminta para tamu untuk segera naik ke bus evakuasi. Sayangnya, Idun si sini tak bisa menemui Sondre yang ternyata masih asik bermain skateboard di ruang bawah tanah. Sedangkan di tempat lain, Christian terjebak macet, sehingga ia terpaksa berlari karena waktu sudah semakin tipis. Sambil mengajak sang anak, Christian pun memperingatkan warga lain agar segera meninggalkan mobil mereka. Di hotel, semua tamu sudah naik ke bus tapi sayang Idun belum juga menemukan Sondre. Alhasil, Idun pun meminta bus jalan duluan, sementara ia akan menyusul setelah menemukan Sondre. Untungnya Idun di sini dibantu dua orang tamu hotelnya, yaitu Philip dan Maria yang merupakan pasutri. Di bukit, Christian bertemu keluarga Thomas yang juga sedang berusaha naik ke tempat aman. Sayangnya istri dari Thomas, yaitu Anna, kakinya terjepit mobil di saat ombak tsunami sudah sangat dekat. Christian lantas meminta Thomas pergi duluan membawa Julia, sementara ia akan menolong Anna. Di sini, Christian memang bisa menolong Anna, tapi mereka berdua tak sempat kabur dari tsunami yang datang. Di saat terakhir, Christian pun meminta Anna masuk ke mobil dan memasang sabuk pengaman lalu berharap itu bisa menyelamatkan mereka. Sedangkan di hotel, berkat bantuan Maria dan Philip, Idun akhirnya bisa menemukan Sondre. Sayangnya mereka terlambat, karena tsunami juga sudah datang menerjang, sehingga mereka mau tak mau harus berusaha berlindung di ruangan bawah tanah. Di momen ini, Sondre, Idun, dan Philip bisa selamat, sayangnya Maria gagal selamat usai ia terseret ombak yang datang. Usai gelombang tsunami hilang, Christian yang masih selamat akhirnya tersadar, tapi sayangnya, di sini Anna tak bisa selamat karena alami benturan di kepalanya. Keluar dari mobil, Christian melihat kondisi sekitar sudah hancur lebur diterjang tsunami, dan ia pun langsung berusaha mencari keberadaan Julia yang tadi lebih dulu naik ke atas bukit bersama Thomas. Berjalan beberapa menit, Christian akhirnya bertemu kembali dengan Julia yang ternyata selamat berkat sampai di atas bukit. Namun di sini Christian meminta maaf pada Thomas, karena ia tak bisa menyelamatkan Anna. Setelah bertemu Julia, Christian yang khawatir dengan kondisi Idun dan Sondre, lantas meminta izin lagi pada Thomas untuk menjaga Julia, sementara ia akan ke area pusat kota untuk mencari keberadaan Idun dan Sondre. Sedangkan di hotel, seusai gelombang tsunami tadi, Idun, Sondre, dan Philip kini terjebak di ruang bawah tanah yang mulai dipenuhi air. Di momen ini, Philip sedikit emosional karena melihat istrinya tak selamat, sehingga ia enggan membantu Idun dan Sondre mencari jalan keluar.
Idun kemudian berusaha mencari jalan melalui ventilasi udara, namun ventilasi itu terlalu sempit, sementara pintu keluar tertahan oleh puing bangunan. Hei, rolig. Rolig. Nå venter vi til vannet Di luar, Christian seorang diri akhirnya sampai di area pusat kota yang sudah sangat kacau karena terjangan tsunami tadi. Tak lama, Christian menemukan sebuah bus, dan karena ia ingat bahwa tadi Idun berkata akan pergi menemuinya menggunakan bus, Christian pun langsung mengecek bus tersebut. Saat dicek ke dalam, Christian melihat rekan kerja Idun yang ternyata sudah tak selamat, sehingga ia sempat merasa bahwa Idun pun tak selamat di sana. Namun perasaannya agak lega, saat ia tak menemui tubuh Idun maupun Sondre di dalam bus tersebut. Kembali ke ruangan bawah tanah, air kini sudah memenuhi hampir seluruh ruangan sehingga oksigen semakin menipis. Di momen ini, Philip yang panik malah berusaha mencelakai Idun dan Sondre, sehingga mau tak mau Idun dan Sondre pun melawan dengan menenggelamkan Philip di ruangan tersebut. Philip, går det bra? Pada waktu bersamaan, Christian akhirnya kini sampai di bangunan hotel tempat Idun bekerja, tapi sayangnya sekeras apapun ia berteriak memanggil nama Idun dan Sondre, tak ada jawaban apapun yang ia dapat. Kondisi hotel sendiri sangat hancur, sehingga sekilas sangat mustahil ada korban yang bisa selamat. Lalu pada satu momen, Christian menemukan tas milik Sondre yang sudah hancur terkena air, sehingga di sini ia pun mengira baik Idun maupun Sondre sudah tak selamat juga. Karena emosi dengan dirinya sendiri, Christian pun memukulkan besi puing di sana, namun ternyata suara besi itu bisa terdengar oleh Idun dan Sondre di ruang bawah tanah. Merasa ada seseorang yang bisa menolong di luar, Idun lantas berusaha memukul-mukul besi di sekitarnya juga untuk memberikan sinyal bahwa ia dan anaknya masih selamat dan butuh bantuan. Suara pukulan besi Idun ini ternyata didengar juga oleh Christian di luar. Seketika Christian langsung mengikuti arah suara, dan akhirnya Christian melihat asalnya dari ruangan bawah tanah, lalu ia pun langsung nekat berenang menyelam ke sana berharap suara itu adalah Idun dan Sondre. Singkat cerita, setelah berhasil membuka pintu yang terhalang puing, Christian pun bertemu dengan Idun saat seluruh ruangan itu sudah dipenuhi air. Christian pun meminta Idun pergi duluan, sementara ia akan menyelamatkan Sondre yang masih terjebak. Di momen ini, Sondre yang diminta berenang menyelam agar bisa selamat, merasa ragu karena ia tak pandai berenang, tapi sang ayah meyakinkannya, sehingga Sondre pun mulai bergerak. Dengan dibantu Christian, Sondre pun mulai berenang menyelam ke arah jalan keluar. Tapi sayangnya, baru setengah jalan Sondre sudah kehabisan nafas, sehingga Christian terpaksa memberinya nafas buatan. Sondre akhirnya bisa kembali ke permukaan bertemu sang ibu, namun Christian yang kehabisan nafas ternyata sudah tak sadarkan diri. Idun lalu sesegera mungkin kemudian menolong, dan membawa Christian ke permukaan air. Setelah di posisi aman, Idun sekuat tenaga langsung berusaha memberi Christian nafas buatan dan tindakan PCR. Sayang sekali, sekuat apapun ia mencoba, Christian tak kunjung sadarkan diri, sehingga Idun pun sadar bahwa sang suami telah tiada. Sondre yang merasa bersalah atas kematian ayahnya, kemudian berusaha sekuat tenaga membantu memberinya nafas buatan dan PCR juga. Lalu berkat usaha kerasnya, Christian pun akhirnya bisa kembali tersadar, dan Sondre pun tidak jadi ditinggal sang ayah untuk selamanya. Kemudian, saat hari sudah terang, nampak tim evakuasi mulai membantu para warga yang selamat. Sementara itu, Christian bersama Idun dan Sondre akhirnya bisa kembali menjemput Julia, dan disinilah film pun berakhir.
Oke semuanya, itu dia alur cerita dari film berjudul The Wave, sebuah film survival disaster seru, yang diwarnai drama keluarga yang begitu hangat. Gue sendiri bisa kasih film ini nilai 6/10. Sekian untuk video kali ini, terima kasih buat yang udah nonton, mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Kalian bisa kasih gue kritik, saran, diskusi, atau request film di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini, juga subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video baru. Segitu aja dari gue, sampai jumpa di video selanjutnya, wassalamualaikum.